Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang seorang anak kecil bernama Nizar. Nizar adalah anak kecil yang periang dan disayang banyak orang. Dan ini adalah Rahmat, seorang laki-laki yang dewasa. Dia sangat menyayangi keluarganya. Mereka berdua hidup bahagia di sebuah rumah sederhana. Namun kebahagiaan itu hilang setelah Maya datang. Hingga akhirnya, Nizar yang periang menjadi korban kebiadaban Maya. Suara denting hujan yang mengguyur atap membuat suasana sore itu semakin sunyi dan dingin. Dalam rumah kecil di pinggiran kota Pontianak, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Nizam duduk di sudut kamarnya, menggenggam boneka lusuh yang telah menemaninya sejak balita. Mata bulatnya yang biasanya penuh keceriaan kini tertunduk lelah, menahan perasaan yang tak dapat dia ungkapkan. Nizam tidak tahu mengapa hari-hari yang dulu begitu hangat berubah menjadi penuh ketakutan. Di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman, kini yang tersisa hanya kesunyian yang menusuk dan desahan air mata yang tidak pernah bisa dikeluarkan. Di luar, lampu-lampu mulai menyala, menandakan malam yang segera tiba. Tapi di dalam rumah itu, malam sudah datang lebih awal bagi Nizam. Setahun yang lalu, hidup Nizam penuh dengan tawa. Ayahnya, Rahmat, adalah seorang pekerja keras yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya. Meski sederhana, Rahmat selalu membuat Nizam merasa seperti anak paling bahagia di dunia. Setiap sore, setelah pulang kerja, Rahmat akan menggendong Nizam di pundaknya, mengajaknya bermain layang-layang di lapangan dekat rumah mereka. Ibu kandung Nizam sudah lama meninggal, namun Rahmat berusaha menutupi kesedihan itu dengan kasih sayang yang berlimpah. Namun, semuanya berubah saat Maya datang ke dalam hidup mereka. Maya, perempuan yang dinikahi Rahmat setahun setelah kepergian istri pertamanya, tampak baik dan penuh perhatian pada awalnya. Rahmat berharap kehadiran Maya bisa membawa kembali cahaya ke dalam rumah mereka yang telah lama redup. Tapi Nizam, dengan naluri seorang anak kecil, bisa merasakan ada yang tidak beres. Awalnya, Maya hanya tampak dingin. Ia jarang tersenyum pada Nizam dan mulai menuntut lebih banyak waktu dari Rahmat. Kamu selalu sibuk dengan anakmu. Keluh Maya suatu malam. Rahmat, tak ingin membuat situasi rumit, berusaha menyeimbangkan kasih sayangnya antara Nizam dan Maya. Tapi ketegangan semakin terasa, terutama saat Rahmat tak ada di rumah. Setiap kali Rahmat keluar rumah untuk bekerja, Nizam seperti berjalan di atas kulit telur. Tatapan Maya yang dingin seolah menembus kulitnya. Kak, kenapa kamu duduk saja? Anak laki-laki harusnya bekerja, bukan jadi beban. Maya seringkali melontarkan kata-kata kasar yang membuat Nizam semakin menciut. Dia tidak pernah paham mengapa ibu tirinya begitu marah. Perlahan, pukulan ringan mulai terasa di tubuh kecilnya, sesuatu yang tak pernah Nizam ceritakan pada ayahnya. Hari demi hari, kekerasan yang awalnya hanya berupa bentakan dan pukulan ringan berubah menjadi tamparan, dorongan kasar, dan cubitan yang membuat kulit Nizam memar. Ia hanya bisa menahan sakit, berharap Rahmat segera pulang. Setiap kali ia mencoba mengatakan sesuatu pada ayahnya, Maya akan memandangnya tajam, memperingatkannya tanpa perlu kata-kata. Ketakutan itu semakin lama semakin membesar di dada Nizam, hingga akhirnya ia memilih untuk diam. Sore itu, Rahmat sedang lembur di tempat kerja. Hujan deras turun, dan suara petir menggelegar membuat Nizam semakin takut. Maya duduk di ruang tengah, menatap layar ponselnya dengan wajah masam. Nizam, yang kelaparan, memberanikan diri untuk bertanya. Bu, bawa minta makan. Maya mendongak, wajahnya memerah. Tanpa memperhatikan apapun, ia melangkah mendekat dan tiba-tiba menampar Nizam dengan keras. Kamu itu cuma beban, selalu minta ini dan itu. Kenapa kamu tidak bisa diam sekali saja? Suaranya memekik, lebih keras dari suara petir di luar. Nizam jatuh tersungkur, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Tapi Maya tidak berhenti di situ. Kekesalan yang selama ini tertahan seolah meledak, dan dia mendorong tubuh kecil Nizam ke dinding. Diam, jangan menangis. Bentaknya lagi. Nizam berusaha bangkit, tetapi kakinya gemetar. Tubuhnya yang lemah dan terluka tak mampu melawan. Ia hanya bisa merintih pelan. Ketika Maya menyadari apa yang telah ia lakukan, segalanya sudah terlambat. Nizam tergeletak tak bergerak di lantai, dan ruangan tiba-tiba hening. Panik, Maya mengambil karung bekas di sudut dapur dan memasukkan tubuh kecil itu ke dalamnya. Keesokan harinya, Rahmat pulang dan mendapati rumahnya sunyi. Nizam tidak terlihat dimanapun. Dengan panik, dia bertanya pada Maya,
Namun Maya dengan dingin mengatakan bahwa Nizam tidak pulang sejak bermain kemarin sore. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh warga setempat, dan Rahmat, dengan perasaan hancur, berkeliling kota dengan harapan menemukan anaknya yang hilang. 2 hari kemudian, seorang warga menemukan karung tergeletak di tepi sungai, dan di dalamnya ditemukan tubuh tak bernyawa Nizam. Suasana mendadak mencekam. Tangis dan amarah membaur saat berita itu tersebar di seluruh kota. Rahmat tidak bisa menerima kenyataan bahwa putra kesayangannya telah tiada. Maya, yang semakin terpojok, akhirnya mengaku setelah didesak polisi. Dengan wajah tanpa emosi, ia menceritakan semua yang terjadi, dari kekerasan yang ia lakukan hingga saat Nizam meninggal. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya kehampaan yang menyakitkan hati semua orang yang mendengar pengakuannya. Maya akhirnya ditahan, dan kota Pontianak dilanda duka mendalam. Kisah Nizam menjadi pengingat tentang kekerasan yang bisa terjadi di dalam rumah, di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Di pemakaman yang sunyi, Rahmat berdiri di depan pusara kecil yang hanya ditandai dengan batu sederhana. Maafkan ayah, nak. Bisiknya, air mata jatuh tanpa henti. Ia tahu bahwa kata-kata itu tak akan bisa mengembalikan anaknya, tetapi setidaknya ia berharap Nizam kini berada di tempat yang lebih damai, tempat di mana tak ada lagi rasa takut atau kesakitan. Dan di bawah langit yang mendung, sebuah kisah berakhir. Tapi bagi Rahmat, luka itu akan selamanya membekas, seperti hujan yang tak pernah berhenti mengalir di hatinya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.